Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Belitung Timur yang diwakili oleh Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra. Terima kasih Pak sudah hadir di tengah kita. Yang kami hormati unsur Forkopimda Belitung Timur dari Bapak Kapolres atau yang mewakili, Pak Dandim 0414 atau yang mewakili, sahabat saya Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur Pak Fezi, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir. Yang terhormat perwakilan dari Kemenag, MUI, NU, GP Ansor, FKUB Belitung Timur, pemerintah desa Kampung Lalang, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan yang kami hormati dan kami cintai pastor paroki kami Romo Franky dan Romo Gun. Yang kami hormati narasumber kami yang luar biasa pada hari ini sudah bergabung dengan kita, Pak Riko, terima kasih Pak Riko, dan Pak Ustadz Mustan. Yang kami hormati dan kami cintai umat Gereja Katolik Regina Pacis serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Apa kabar semuanya? Luar biasa? Luar biasa ya, dalam Yesus selalu ada hal yang luar biasa. Puji syukur pada hari ini Bapak Ibu kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat dan juga suasana yang begitu cerah. Ya, cuaca sangat mendukung, tidak terlalu panas juga tidak terlalu tidak mendung ya. Kalau mendung semua udah siap-siap bawa payung. Pada hari ini kita akan mengadakan acara talk show mengenai napak tilas gereja perdana yang ada di Belitung, gereja Katolik ya. Nah, Presiden kita yang pertama, Bapak Pendiri Bangsa kita mengatakan bahwa jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah karena itu Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan sedikit belajar tentang sejarah, tapi bukan sejarah Majapahit atau Kerajaan Sriwijaya. Hari ini kita akan belajar sejarah dari ahlinya, dari narasumber kita. Rasanya kalau kita belajar sejarah on the spot seperti ini, di mana panca indera kita semua bekerja, mata kita bisa melihat bahwa ini adalah gereja cikal bakal gereja Katolik yang pertama di Belitung. Kita juga akan mendengarkan secara visual cerita tentang sejarah gereja kita yang pertama, dan juga kita merasakan ya bagaimana kita bisa membayangkan gereja yang pertama di Belitung ini. Nah, tanpa berlama-lama Bapak Ibu, kita sapa dulu narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Riko Pebriko. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Bapak Riko Pebriko ini adalah seorang pengamat dan juga pemerhati sejarah Belitung Timur, khususnya Manggar ya. Pak Riko ya, terima kasih Pak Riko sudah bersedia untuk hadir bersama dengan kita. Kita belajar sejarah dari ahlinya langsung. Pak Riko juga selain pengamat dan pemerhati, juga penulis sejarah Manggar dan juga aktif di komunitas Tempo dulu ya Pak Riko. Nah mungkin kita mendengarkan dari Pak Riko sedikit cerita tentang biodatanya Pak Riko, dan juga Pak Riko bisa diceritain nggak gimana sih sejarahnya awalnya berdirinya gereja Katolik yang pertama ya, waktu itu tahun 1896 ya Pak Riko. Nah awalnya kan ini sudah menjadi puing. Nah gimana waktu itu bisa menemukan ini sebagai situs bahwa dulu pada tahun 1896 ini berdiri kapel pelindung hati kudus Yesus. Mungkin bisa diceritakan Pak Riko, silakan. Terima kasih Ibu Pina dan
terima kasih kepada bapak-bapak semua yang hadir dan tamu undangan. Perkenalkan, nama saya Rico Febrico, kelahiran Manggar. Jadi gereja ini adalah suatu kenangan bagi saya dulu di masa kecil. Ini adalah suatu gereja yang unik bagi saya. Saya pengen tahu kisah sejarah gereja ini gimana. Belum dapat terungkap, tetapi setelah di tahun 2016 saya membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh Pak almarhum Abu Hasan. Itu menuliskan gereja yang ada di Manggar itu dibangun, tertulis 1896. Kemudian saya mulai menggali cerita itu. Ternyata beliau mengutip dari bukunya Belanda yang disebut J.C. Molen, yang ditulis oleh Enjok, Martinus Enjok, 1818 sampai 1928. Memang tertulis di situ. Padahal saya sudah sekian tahun mencari di dalam buku Geden Book yang menceritakan, ada 2 buku itu, menceritakan tentang Pulau Belitung dan masyarakatnya, itu tidak ditemukan. Nah, di dalam buku J.C. Molemna ini yang menurut arahan dari almarhum Pak Abu Hasan tadi, memang tertulis di situ. Gereja ini dibangun tahun 1896. Setelah 34 tahun distrik Manggar ini terbentuk. Nah, pada saat itu pendatang-pendatang dari Eropa dan orang-orang Tionghoa yang menganut paham Katolik itu, mereka sudah banyak, dan mereka dan perusahaan Bliton Maskapai yang ada di Pulau Belitung ini mendukung untuk membangun gereja. Tapi herannya kenapa adanya di kaki Bukit Samak ini. Dulunya kompleknya orang Belanda dulunya bukan di sini, tetapi adanya di Simpang 4 kalau sekarang. Nah, Manggar Lama namanya. Nah, ternyata Belanda itu sudah punya planning untuk menguasai Bukit Samak ini. Pertama kali yang dibangun sama dia adalah gereja. Bersamaan kemudian di sebelah tenggara Bukit Samak ini dibangun gereja, dan sisi lereng sebelah selatan dibangun Masjid Jami yang sekarang bernama Islamic Center. Itu tidak jauh berselang lamanya. Nah, dalam sejarah disebutkan seperti itu. Nah, Pak Riko, apa sih kira-kira yang mendasari Belanda waktu itu memilih kapel yang pertama tahun 1896 itu di sini, Pak Riko? Ya, di dalam buku itu disebutkan dibangun 1896, dibangun sebuah gereja yang berbentuk, bangunannya yang berbentuk Romawi, gaya Romawi. Mungkin kita bisa melihat gambarnya di sebelah belakang ini. Fotonya ada di belakang. belakang ini. Memang bentuknya gaya Romawi. Nah, Belanda itu memang ingin berpindah lokasi komplek mereka ke Bukit Samak ini. Jadi master plan pertamanya tadi itu adalah yang ditempatkan adalah gereja. Setelah gereja, kemudian mereka membangun rumah sakit. 1913, 1911 mereka membangun PLTD atau disebut IC. Jadi mereka sudah memang ngeplot daerah ini terlebih dahulu gitu ya. Karena daerah yang komplek mereka lama yang mereka tinggal di Manggar Lama itu akan digali. Jadi boleh dibilang semua Manggar ini pernah digali dari Belanda.
digali itu digali untuk diambil timahnya ya. Betul Bu. Nah, selain Bukit Samak, Pasar Lipat Kajang, dan halaman Polsek dan SMP Negeri 1 itu tidak pernah digali sama Belanda. Jadi di Bukit Samak ini memang satu tempat yang khusus, yang kemudian 1916 dibangunlah 48 rumah di Bukit Samak ini. Nah, kemudian di era, saya tahu seumur saya sekitar tahun 70-an, gereja itu masih aktif Bu, dan banyak umatnya. Iya. Ya. Berarti gereja di sini ini sampai tahun berapa, Pak Riko? Itu setahu saya waktu saya kembali lagi ke Belitung tahun 90 itu gereja ini udah mulai roboh. Sudah nggak ada ya? Iya, roboh karena mulai 1985 itu sudah nggak terpakai lagi. Sudah tidak terpakai. Ya. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang ini kan masih ada fondasinya ya? Ya, betul. Di tahun 2001, Juni 2001, saya dan tim arkeolog dari Sumatera Selatan dan Jakarta menetapkan salah satu situs gereja ini adalah masukkan dalam peta arkeolog nasional kita. Boleh tepuk tangan buat kerja kerasnya Pak Iya. Riko. Berarti ini sudah terdata sebagai cagar budaya Pak? Cagar budaya sudah masuk dalam peta arkeolog Indonesia gitu. Juni 2021. Nah, kalau ini sudah terdata sebagai cagar budaya Pak Riko ya. Nah, selanjutnya apa yang akan dilakukan Pak Riko bersama dengan tim-tim arkeolog yang lain? Apakah nanti ke depannya akan dikembangkan sebagai situs cagar budaya atau sebagai tempat untuk penelitian para arkeolog waktu mereka datang ke Belitung? Itu bagaimana planning ke depannya, Pak Riko? Kami berharap kepada Pemda Belitung Timur dan pimpinan-pimpinan lainnya, tempat situs yang bersejarah ini akan dimanfaatkan untuk generasi selanjutnya, dan dimanfaatkan maksudnya entah itu di bidang penelitian, museum, segala macam, entah itu kerohanian. Ya, kami berharap seperti itu. Tentu itu juga menjadi harapan kita bersama ya, Bapak Ibu, karena kita bukan hanya membangun kehidupan beragama, toleransi, tapi juga ada nilai sejarahnya di sini yang kita perlu untuk jaga dan rawat, dan untuk kelak nanti kita ceritakan kepada anak cucu kita ke depannya. Begitu ya Pak Riko. Nah, Pak Riko bisa cerita sedikit juga. Pak Riko kan tahun 70-an sudah kembali ke Belitung ya. Berarti tahun 90-an ya. Apa ada dalam catatan sejarah bagaimana tentang kehidupan tentang umat Katolik, kehidupan beragama umat Katolik bersama dengan umat agama yang lain, bagaimana situasinya pada waktu itu Pak? Kebetulan orang tua saya adalah karyawan PT Timah dan bersekolah di sekolah PN Timah di Bukit Samak ini. Kebetulan kami dalam satu kelas itu bermacam-macam agama. Jadi kami selalu hidup bersama, rukun. Di saat mereka pergi ke gereja kami hormati, atau kami misalnya pengen bermain di hari Minggu, kami biasanya nunggu kalau nggak di bawah pohon penaga itu, ataupun di sekitar di atas bukit ini kami nunggu teman-teman kami itu pergi ke ibadah dulu. Nah, begitu juga mereka di hari Jumat, mereka menghargai kami karena kehidupan beragama di Belitung Timur, khususnya Belitung ini rukun. Rukun ya, dari dulu kita sudah hidup berdampingan tanpa kita mempersoalkan suku, agama, ras ataupun agama kita apa ya Pak Riko.
Terima kasih Pak Riko. Selanjutnya kita ke narasumber kita yang kedua, yaitu Pak Ustadz Mustar Nur Kijan. Selamat datang Pak Ustadz, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir. Kita beri tepuk tangan yang meriah dong untuk Pak Ustadz. Pak Ustadz ini sebenarnya hari ini ada acara keluarga ya, tapi beliau masih menyempatkan diri untuk hadir pada hari ini. Buat pemirsa dan Bapak Ibu yang kami hormati, boleh disimak baik-baik ceritanya karena nanti pada akhir sesi kita ada kuis berhadiah iPhone 14 ya. Silahkan dapatkan di toko handphone terdekat ya. Baik Pak Ustadz Mustar, Bapak pada waktu itu Pak berumur 10 tahun ya Pak Ustadz ya. Waktu saya mengadakan kegiatan ya, di gereja ini umur saya 10 tahun. 10 tahun. Ya. Nah, Pak Ustadz bisa cerita sedikit pada tahun 1960 ya Pak Ustadz adalah memegang kunci Kapel Pelindung Hati Kudus Yesus yang tempat kita acara ini. Apa aja sih Pak kegiatannya? Padahal Bapak kan baru umur 10 tahun ya, belum seharusnya bekerja ya. Bisa kena undang-undang perlindungan anak itu pelanggaran ya. Nah, kegiatannya apa aja Pak Ustadz pada waktu itu? Sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan lanjutan dari kakek. Saya sering ikut kakek membersihkan, menjaga ini. Jadi beliau itu orangnya otak sekali. Jadi beliau itu karena sudah tua, dia mengajak saya. Tugas saya diberitahu nanti ini kunci kakek antar ke Tuan Lemer, namanya Tuan Lemer. Kuncinya di sini. Jadi hari Minggu saya ke sini buka gereja, nyapu. Ya malumnya anak yang baru 10 tahun nggak tahu apa, tapi yang penting kita dikasih uang untuk belanja itu udah senang gitu Pak. Nah, bisa buat beli permen ya, ya. Pak Ustadz ya. Kemudian saya sering diajak acara Sinterklas. Nggak tahu sekarang acara Sinterklas itu sudah nggak ada lagi ya? Ada. Tetap ada. Nah, jadi di acara Sinterklas itu kakek dari saya itu yang menjadi pantominnya di mobil trailer panjang yang dikendalikan oleh orang Cina yang bernama Kim Lun. Nah, mobil itu dihias. Jadi beberapa orang ikut di situ. Disitulah kita lihat keberagaman agama antara Katolik dengan umat Islam. Apa sebab? Karena pada waktu Sinterklas saya ditugaskan untuk mengamburkan permen. Permen itu kan memang permen itu tidak ada di Belitung kita, tidak ada, dari luar semua. Jadi membagikan itu. Ya, saya juga kebagian apa amalnya gitu loh. Saya bagikan. Saatnya di sini, ini kan ada jalan yang dipotong. Mulai dari sini, jalan ini memang disengaja dibuat oleh pihak gereja untuk parkir. Nggak boleh dia parkir di situ karena di situ adalah, mohon maaf saya berdiri sedikit Pak. Karena jalan ini adalah jalan umum, jadi parkirnya di sini. Jadi saya tuh sering ikut Sinterklas. Wah, memang luar biasa Pak. Disitulah kapan hari sudah menjelang Natal, saudara-saudara kita umatnya Islam ini pada menyusun di pinggir. Ya kita tahu lah, malu anak-anak ya mengharapkan kalau kita di masjid itu tambul. Gitu. Tambul. Jadi dibagi-bagikan keliling gitu. Nah, tugas saya itu hanya itulah menyapu, membersihkan gereja, mengunci, kemudian mengembalikan kepada Tuan Lemer tadi. Nah, nanti saya seminggu sekali dikasih uang. Kan alhamdulillah, syukur Pak. Sudah banyak rasanya. Malum saya masih kecil diberi uang. Kadang-kadang saya bagi teman-teman. Banyak teman-teman yang dapat berapa Pak Ustadz waktu itu? Ya, mana-mana uang receh, saya tahu ya. Saya lupain. Uang rupiah apa uang golden waktu itu? Golden. Golden ya? Uang golden. Masih nyimpan Pak uangnya sekarang? Kalau tidak ada lagi. Tidak ada lagi ya? Ya, kalau dulu saya pernah dapat di sini lah saya dapat salib, ini. Ya,
itu juga hilang. Padahal saya dapat salib itu di daerah ini kan bangunannya ini kan, ya bangunannya. Jadi dapat salib. Nah, tugas saya membersihkan, nyapu, kemudian Pak, saya antar kuncinya ke Tolmer. Waktu itu kepala pendeta ya beliau. Nah, Tolmer. Hah? Ya, pastor ya. Jadi seminggu sekali saya diberi. Kalau sekarang tuh mungkin goceng kalau ya. Nah, saya terima kasih banyak. Karena malum orang tua saya dulu kan orang rendahan. Jadi kadang-kadang dapat uang itu ya untuk adik-adik kita terus bekerja. Kadang-kadang Pak terus terang, tapi dari gereja ini kalau hari Minggu di gereja, hari lainnya menjadi kuli kedi ya Pak, kedi tenis. Kedi tenis untuk menambah-nambah penghidupan orang tua. Jadi Bapak, Ibu hadirin, saudara-saudaraku dari umat Katolik, saya nggak bisa banyak menceritakan ini dari awal karena saya bukan dari awalnya. Saya umur 10 tahun anak 10 tahun, bayangkan aja Pak, hanya tahu main aja dia. Main, kadang-kadang saya disuruh main sepeda itu di orang Belanda dulu tinggal sini ya, jaga ya. Jadi kita main sepeda itu yang apa namanya? Senang main gitu loh. Jadi saya tidak banyak mengisahkan kapan berdirinya, kapan anak hancurnya, tahu saya. Tahu hancurnya. Tahun berapa itu Pak? Mulai hancur roboh itu Pak Ustaz? 80-an hampir 90 lah. Oleh itu saya punya teman namanya Yance Tahulending. Saya banyak Pak teman-teman orang Kristen. Yance Tahulending, kemudian teman saya yang dari apa namanya? Karena saya berteman dengan mereka. Karena saya tidak milih lu agama apa, yang penting kita saudara. Ya, Yance Tahulending. Jadi itu. Aja kenapa lu pindah ke pasar? Oh, lu lihat gereja kan udah hampir roboh. Lu mau mati apa di itu? Nah, enggak Pak. Kemudian teman saya tanya, namanya Subowo Nursianto. Saya lihat anaknya ada di sini. Saya tanya, Pak Bowo, mau kemana? Sembahyang. Di mana? Di gereja kan sekarang. Oh, di pasar. Wah, enak saya di pasar lalu jalan-jalan. Itu saya berteman Pak sama mereka. Artinya apa? Saya tidak membedakan, oh ini si agama ini, agama ini. Semua saya anggap saudara. Mudah-mudahan kita berikat demikian. Supaya kita semuanya makhluk ini akan diamnya di bawah. Ya nggak? Di bawah tak? Di bawah tanah. Jadi kita sifat sombong itu hanya keputusan Tuhan, bukan kepunyaan kita. Jadi untuk selanjutnya dari mulai perkembangan ini udah ditinggalkan, saya tanya kan, saya ikut di mana? Saya mau tahu. Rupanya di depan Begina Pasir sekarang loh. Tapi saya tidak mau masuk. Diajak lah dari Pak Yance. Masukkan yuk. Seperti di sana lah. Nggak mau Pak itu. Nggak mau masuk lagi. Begitu ceritanya. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman dari umat Katolik, keterangan saya rasa tidak banyak yang dapat saya ungkapkan karena saya juga waktu itu masih kecil, belum artinya tahu dengan hal-hal yang ini mungkin terjadi bakal lihat. Di sini dulu banyak pohon kelapa, penuh pohon kelapa. Pak Ustadz, mungkin Pak Fauzi dari PSG tahu ya. Pak Fezi mungkin belum lahir. Udah, Bapak dia, Okto Setia. Ya. Nah, Pak Ustadz, bisa kasih kami gambaran nggak? Kan Pak Ustadz kan tiap hari, tiap minggu bolak-balik nih keluar dari kapel ini. Kira-kira gambarannya dulu isi kapel ini seperti apa, Pak? Apa ada salib kah? Ada patung? Kapel itu maksudnya masjid ini? Kapel ini, gereja ini. Gereja ini. Di dalam itu, ya yang namanya saya sering di situ. Yang terdapat itu piano, itu salah satu. Yang sering juga saya main piano, letaknya. Berarti Pak Ustadz jago main piano dong Pak Ustadz? Ini bukan ini ruangan untuk apa namanya penembus dosa ya.
Iya. Pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Nanti kan ada jendela. Oh. Ada yang berbuat dosa. Ngaku dosa di situ ya. Pengakuan ya. Nah, saya lihat aja. Begini-begini yang diperbuat pengampunan dosa. Pianonya di sini nih, piano. Piano. Nah, jadi waktu iseng saya ada orang, saya main di sini piano. Ya seperti jamnya aja. Nggak tahu lah rohani itu kayak apa, nggak tahu seperti jamnya aja. Nah, itu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dari umat Katolik. Jadi sekali lagi, saya mohon maaf tidak banyak menceritakan hal-hal ini, cuman bagi saya kesannya keanekaragaman beragama pada waktu itu adanya sinterklas. Karena yang mengemudi di jalannya enggak pasar enggak. Itu orang-orang muslim semua. Berarti sinterklasnya setahun sekali ya, Iya. pada waktu Natal ya. Iya, Pak Ustadz, bahkan ya? itu udah ditunggu oleh masyarakat. Iya, berarti kakeknya Pak Ustadz waktu itu pakai baju Iya, sinterklas hitam. gitu ya. Pakai hitam. Oh. Ini bukan baju. Ya, kalau sekarang udah warnanya merah, warnanya putih. Itu enggak sih Garis putihnya. dilumuri dengan arang gitu. Pakai arang ya? Iya, arang. Wah, Arang ditunggu. ternyata sinterklas zaman dulu serem juga ya. Tapi kenapa tetap ditunggu ya? Karena ada permennya kali ya, Pak Ustadz, ya? Itu yang jadi penunggu masyarakat. Permennya bukan bangun tamu, permen dari Eropa. Ya, kopinya Cap Viera itu ada. Permen dari Belanda ya. Iya. Luar biasa. Jadi Nanti tugasnya Pak Ustadz adalah melempar-lempar permen Iya, saya ya, tahu. gitu ya. Itu sampai ke mana Pak Ustadz? Sampai ke mana? saatnya di sini Ustaz. Naik 3 isi. Sejalan ini Iya, ya? jalan itu enggak jauh sampai kota nanti. Muter lagi ke sini. Nggak sampai ke kota Enggak. Mekar itu enggak ya? Sehubungan dengan mobilnya tanpa panjang. Mobil trailer. Oh, yang nyupirnya itu Bapak Kim Lun. Saya tahu. Jadi itulah kekompakannya, keceragamannya umat-umat Katolik pada waktu itu. Waktu Natal. Pak Ustadz, kalau dulu kan pastornya itu orang Belanda ya? Iya. Apa Pak Ustadz sering ketemu enggak dengan pastor-pastor Belanda waktu itu? Sering tidak, tapi pernah. Pernah, Dia ya? kan saya liatin, oh begini caranya ya. Dikawal oleh orang tua itu. Ada ajudannya ya? Ajudannya. Berarti bukan cuma ketua DPR ya? Bukan. Ada ajudannya. Pastor zaman dulu juga ada ajudannya. Ada Ya, ajudannya. luar biasa. Jadi, saya nggak berani ke ini. Nggak berani. Saya nongkrong aja di pintu itu. Nah di sini, ini kan altar ya, altar namanya ya. Iya. Nah di sini altarnya nih. Ini altarnya. Pintu masuknya dari mana? Di sana. Sana ya? Ya. Jadi ini ruangan ini saya ingat dulu ada orang yang buat dosa, saya dengerin. Jadi minta pengampunan ya namanya ya. Saya dengerin dari sebelah itu enggak di dalam karena dinding ini patah. Oh, berarti orang ngaku dosa. Iya. Pak Diampuni. Ustadz dengar ya? Ya dengerin, nggak tahu apa doanya, nggak tahu pokoknya diampuni. Jadi saya tanya teman, itu apa? Tempat pengampunan dosa. Waduh, saya juga banyak dosa ini. Bagaimana saya minta ampun ya? Nggak boleh lah. Mereka minta ampun dosa apa waktu itu Pak Ustadz? Masih ingat nggak? Ya kurang paham juga, samar-samar. Jangan buka kartu ya? Enggak, jangan buka kartu. Buka kartu orang. Cuman saya terus terang aja lah. Itulah yang dapat saya ungkapkan. Iya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ini hanya kesalahan saya sendiri. Namun kebenaran itu ada di tangan yang kuasa. Saya akhiri. Saya akhiri. Kalau agama saya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Kita tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Ustadz Mustar Nur Kijan. Ya. Tapi saya ada satu pertanyaan lagi nih Pak Ustadz ya. Pertanyaan terakhir mengenai lahan yang ada di yang kita sekarang lagi injek ini sebagai status lahan itu sebagai milik siapa ya Pak Ustadz ya? Ini juga waktu saya mau ke tempat orang tua saya saya kan tinggalnya ke Pulalang. Lewat sini
ini di apa namanya udah diratakan, saya berhenti. Mau dibikin bola atau apa kan? Itu nggak boleh ya. Karena apa? Saya tahu itu statusnya terdaftar di Patikan. Oh, berarti lahan ini sudah menurut yang sepengetahuan Pak Ustadz sudah terdata sebagai aset di Patikan Roma. Patikan Roma ya. Ah, itu. Jadi batasnya itu jalan ini lah. Kalau luasnya yang terdata itu Pak Ustadz tahu nggak? Nggak tahu. Luasannya. Luasnya cuma apa namanya batasnya kerong-kerong gitu kan? Nggak tahu bang, batasnya nggak tahu. Cuman inilah ukurannya nggak tahu, batasnya sih tahu. Ada patok-patoknya nggak Pak Ustadz? Dulu ada patok, ada ya. Dari timah yang dicetak pakai batu. Ada di sini satu, di situ satu ada. Berarti tanah ini bukan milik timah. Mungkin dalam dugaan saya timah sudah membayarkan pajak karena tanah ini sudah milik Patikan Roma. Kira-kira begitu. Baik. Terima kasih sekali lagi, kita beri tepuk tangan untuk dua narasumber kita yang luar biasa, Pak Riko dan Pak Ustadz Mustar ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara bincang-bincang kita mengenai napak tilas gereja perdana, gereja Katolik yang perdana di Belitung ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk semua tamu undangan dari Forkopimda dan juga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Kami harapkan bahwa apa yang kita bincang-bincangkan tadi bisa memberikan manfaat buat kita semua, dan juga ini menjadi acara kita ini bisa memperkuat iman dan pengharapan kita dan juga meningkatkan toleransi antar umat beragama sepulau Belitung. Mari kita bagikan cerita pada hari ini kepada anak cucu kita, karena Gereja Katolik dari tahun 1896 sudah mengukir, mencetak sejarah, dan sejarah itu tidak akan pernah boleh kita lupakan. Nah, harapan kami semoga dari dengan ditetapkannya dari Pak Riko dalam komunitas bersama dengan arkeolog dalam penelitiannya bisa menjadikan situs gereja kapel ini menjadi bagian dari situs budaya dan cagar budaya di Belitung Timur, sehingga bisa juga menjadi daerah tujuan wisata. Baik, terima kasih sekali lagi, selamat siang, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.